Apa nggak pening malaikat? Makanya anak-anakku semua, cintai pondok ini. Betah kalian tinggal di pondok. Kalaupun andai kata kalian mati pada saat sedang menuntut ilmu di pondok ini, maka perintah Tuhan kepada malaikat, malaikat, ada seorang santriwati, ada seorang santri di pondok pesantren Ar-Rasyid mati gara-gara apa? Kelamaan ngantri makan. Sampai dia telanlah piringnya, tiba-tiba mati. Maka mereka diperintahkan Tuhan, masukkan dia ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Ini hebatnya. Wahai malaikat, itu ada santriwati, dia mati pada waktu malam peringatan Maulid Nabi di pondok gara-gara ustaznya terlalu lama ceramah sehingga nasinya busuk. Malaikat, mereka belum makan mati. Maka perintah Tuhan pada malaikat, masukkan ke surga. Kalau nggak percaya kalian, siapa yang mati malam ini masuk surga? Masih maju ke depan dan kubunuh kalian satu-satu. Nanti begitu masuk kubur, kami bekali kalian dengan HP Android. Dalam kubur, Ustaz kasih kalian HP Android, kita PC-PC-an. Video call. Maka anak-anakku semua, kalau sudah pulang kami mengharumkan nama orang tua. Masya Allah. Kenapa demikian? Ini mohon maaf, kalian masih muda, kami sudah tua-tua. Ustadz yang ceramah yang tahu usia sekarang ini umurnya sudah 50 tahun. Alhamdulillah. Umur boros tapi wajah hemat. Kalau saya ketemu di perjalanan, Ustadz umurnya 28 ya, kepala otak gaul. Jadi 52 aku. Masa Ustadz nggak nampak? Bahkan ketika saya bawa anak saya ini tadi jalan-jalan ke beras tari Keraton Rapat, bukan beras stasiasi. Kemudian saya foto, itu sudah banyak yang like, comment, and share, mengatakan, Ustadz cantik banget istri keduanya, muncul gak itu? Ini anak perempuan, gue bilangnya istri kedua. Saking apanya? Mungkin saya mukanya macam baby pes. Iya. Kalau yang nggak percaya berarti katarak. Ya. Ini anak-anakku semua. Dari mana bisa kita dapatkan itu? Kalau kita suka mengambil wudhu. Siapa anak laki-laki yang mukanya jelek, sukalah ngambil wudhu. Insya Allah berubah kalian. Cantiknya bukan, gantengnya bukan main. Coba. Jadi kalian tengok besok kalau ada anak laki-laki setiap menit ngambil wudhu, itu tanda-tanda mukanya jelek deh. Dari anak-anakku semua, ya, belajar dengan baik. Kan ada syair yang sering disebutkan kan? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. Makanya buat kalian-kalian ini hati-hati. Yang ahli-ahli hadroh, yang suka sholawatan, yang suka berjanji, jangan sempat nanti pulang kampung kalian lupa sholat, kalian tidak taat sama orang tua, dicabut ilmu kalian. Banyak orang-orang yang ahli ibadah ketika mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kejadian sama tetangga saya, Wak. Saking rajinnya Wak itu ikut grup marhaban, ikut grup al-berjanji, lupa Wak itu sembahyang. Begitu mau mati sakaratul maut, la ilaha, datang anak perempuannya pulang dari pondok, dibisikannya, "Ma, bacalah ma la ilaha illallah, la nggak bisa maknya. Kenapa? Suka dia baca al-berjanji marhaban, tapi sholatnya lupa. Akhirnya dipaksa sama anak, "Ma, baca ma la." Mamanya pun ikut.
La 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 la. Itulah maknya mati sengsara. Hati-hati Len. Anak-anakku semua yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kunci pertama supaya berhasil apa? Muliakan mama, muliakan ibu. Maka di situ ditambah lagi judul lagunya apa? Selainnya, jangan sedih yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu. Jangan sedih yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu. Tapi sedihlah tak punya ilmu, jalan yang mana akan dituju. Belajar ke arah sini, tapi sampai di arah sini PAUD, pokok, foto, stupid. Maka pulang dia tidak bawa ilmu, maaf, orang tua pun kurang sedikit bangga. Makanya buat anak-anakku semua, jaga amanah dari ayah dan ibu kita. Ini anak-anakku semua, mohon maaf Ustaz nanti tidak bisa berlama-lama, karena prinsip Ustaz itu cuma 3-nya. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ikan cepat, ikan mujair, lebih cepat biar cepat cair. Yang paling enak yang ketiga, ikan mujair, ikan siluang, kalau sudah cair Ustaz pun punah. Cocok. Kalian pantang kompori, ya? Anak-anakku semua, ya? Karena besok pagi Ustaz berangkat tausiah ke Kabupaten Asahan. Tadi saja 3 tempat, Ustaz bangkit sama Ustaz harus bolak-balik menelpon. Itulah gara-gara kalau muda Ustaz, muak kali aku menelponnya. Asal belum datang Ustaznya, bolak-balik Ustaznya ditelepon. Tapi kalau nanti sudah siap acara, entah satu pun tak ada panitia yang menelpon lagi. Kurasa pikiran sudah biarkan saja, masuk bekuan di situ. Yang penting udah cair ya. Jadi anak-anakku semua, tadi pagi jam 7 Ustaz baru sampai dari Kabupaten Bengkalis. Kemudian jam 8 Ustaz acara Maulid Nabi di Man 1 Labuan Batu Utara, tepatnya di Desa Padang Maninjau. Kemudian jam 2 siang tadi acara biasalah, acara wirid emak-emak. Baru malam ini Ustaz berada di Arasid, besok pagi Ustaz berada di Kabupaten Asahan. Kemudian hari Jumat Ustaz harus sudah berada di Tanjung Sari, Kabupaten Rokan Hilir, perbatasan antara Mahato dengan Sindur. Kemudian tanggal 28 Ustaz berada di Aikorsek, Kabupaten Labuan Batu Utara. Tanggal 29 Ustaz ceramah di Kota Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pangrean. Tanggal disebutkan semua ini. Udah gak usah lah. Habis nanti kusebutkan semua jadwalku, meminta pula lah kalian nanti. Ya. Jadi anak-anak semua, yang pertama yang harus dijaga, bagaimana caranya? Ingat, Maulid Nabi cuma 2-nya biasa kita ingat, satu firmannya, satu hadisnya. Apa firmannya? Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat contoh suri tauladan yang baik. Baru yang kedua, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kalau ini saja sudah dipadukan, maka anak-anakku semua, ada yang nanya, Ustaz, bagaimana supaya kita pandai? Ini pernah Ustaz sampaikan dalam sebuah pengajian. Kebetulan yang datang ayah-ayah sama mak-mak. Lebih banyak yang datang mak-mak. Saya bilang, sebaik-baik anak itu tergantung ibunya. Kenapa demikian? Secara psikologis, anak itu lebih dekat dengan umminya, dengan ibunya, dengan mamanya daripada dengan ayahnya. Maka kalau santriwati ini mau menjadi orang yang hebat di kemudian hari, jadilah santriwati yang pintar. Karena dituntut menurut Profesor Dr. Zakia Derajat Al-Ummahat Madrasati Pula, bahwa ibu itu adalah guru pertama sekali
yang mengajarkan kebaikan. Makanya diingatkan, kalau mamanya baik, pasti anaknya baik. Kalau mamanya tidak baik, pasti anaknya tidak baik. Semua itu tergantung sama mamanya. Gak usah kan jauh-jauh anak-anak. Anak-anak kalau tersandung batu, pasti manggilnya, aduh mak, sakit mak. Kurasa hanya orang paling pekok di dunia. Begitu dia jatuh, aduh pak. Nggak ada, pasti mak. Maka anak-anakku, kalau memang kalian ingin menjadi orang yang berhasil, muliakan mama. Mama itu memang sakit ketika melahirkan, tapi lebih sakit lagi apabila mama itu dibentak oleh anaknya. Fala taqul lahum ma'uf. Jangan sekali-kali kalian mengatakan ah. Walaupun demikian, jangan lupa memuliakan seorang ayah. Maka ketika didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang aku muliakan? Ummuka, tumma ummuka, tumma ummuka, tumma abuka. Siapa yang aku muliakan ya Rasul? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Kemudian siapa lagi? Ibu. Kemudian siapa? Ayah. 3 kali ibu, 1 kali ayah. Makanya surga itu di bawah telapak kaki. Kalau nggak percaya kalian, nanti pulang dari pondok kapan ada libur, atau memang kalian permisi, pulang kalian ke kampung malam hari, kalian tengok telapak kaki siapa yang ada surganya. Pasti telapak kaki ibu. Kalau telapak kaki ayahmu, insya Allah yang ada cuma bau sepatu racun. Makanya muliakan ibu, insya Allah berkah.